Halo semuanya, nama saya Juliana Dian Astari dari Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata Angkatan 2022. Di sini saya akan membawakan materi tentang dosa menurut pandangan orang Kristen. Materi yang pertama yaitu asal mula dosa. Dalam agama Kristen, dosa asal terjadi dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa di Taman Eden. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan 6 hari, Allah beristirahat pada hari ketujuh. Dia memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke hidungnya. Manusia pertama itu disebut Adam. Lalu Allah menciptakan Hawa sebagai istri dan tulang rusuknya, dan menempatkan keduanya di Taman Eden dengan perintah Tuhan Allah kepada manusia bahwa semua pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah dimakan buahnya. Sebab pada hari Adam dan Hawa memakannya, pastilah akan mati. Namun, karena godaan ular, Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa dan terusir dari surga. Peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa saat berada di Taman Eden setelah dipengaruhi oleh ular menyisakan satu pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Allah Maha Kuasa yang membenci dosa mengizinkan dosa masuk ke dalam dunia? Pertanyaan itu telah menjadi bahan perdebatan selama berabad-abad dalam sejarah kehidupan di planet bumi ini. Jawaban untuk pertanyaan tersebut tidaklah sederhana, akan tetapi bukannya tidak bisa terjawab. Kitab Kejadian mengajarkan bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Manusia adalah ciptaan yang diciptakan segambar dengan Allah. Salah satu dari makna segambar dengan Allah adalah bahwa manusia itu diberikan akal budi, sesuatu yang membedakannya dari hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Dengan akal budi itu, manusia mempunyai pikiran atau kehendak bebasnya. Penggunaan kehendak bebas inilah yang terekam dalam kisah di Taman Eden. Allah memberikan firman agar Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buah dari pohon-pohon lainnya boleh mereka makan. Hanya buah dari pohon itu saja yang tidak boleh mereka makan, karena bisa mengakibatkan kematian. Tidak diceritakan berapa lama keduanya menghuni Taman Eden dan menikmati segala yang terindah. Sampai suatu hari, ular datang dan membujuk Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tersebut. Singkat cerita, keduanya lalu memakan buah dari pohon tersebut. Tindakan mereka mengakibatkan keduanya menjadi telanjang, kehilangan kemuliaan Allah, dan mengalami kematian pada akhirnya. Tentu saja Allah tahu ular menghampiri Hawa. Iman Kristen menyatakan bahwa Allah melihat percakapan antara Hawa dan ular tersebut. Bahkan Allah tahu ketika Hawa memakan buah itu. Tentu Allah mengetahuinya, karena Dia Maha Tahu. Bila kemudian Allah membiarkan Adam dan Hawa memakan buah itu dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Penjelasannya adalah karena Allah tidak menciptakan robot yang telah terprogram. Allah telah menciptakan manusia yang mempunyai akal budi, makhluk yang bisa memutuskan untuk mengasihi dan taat kepadanya ataupun memutuskan untuk tidak mengasihi dan tidak menaatinya. Dia memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk memilih menaati dia atau tidak. Namun, pilihan Adam dan Hawa ternyata adalah tidak taat dan menyimpang dari rencana kebaikan Tuhan atas mereka. Jadi, jelaslah bahwa sesungguhnya Allah tidak memberikan kesempatan pada dosa di Taman Eden, tetapi memberikan kesempatan pada manusia untuk memilih menjadi taat atau tidak taat kepadanya. Dan ketika manusia memilih untuk tidak taat, maka dosa masuk ke dalam manusia. Salah satu arti dari dosa adalah ketidaktaatan atau menyimpang dari perintah Tuhan. Lalu selanjutnya yaitu pengertian dosa menurut Perjanjian Lama.
Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita dijelaskan dahulu tentang makna dosa menurut agama Kristen. Untuk mengetahui makna dosa, maka Alkitab merupakan sumber rujukan yang bisa dijadikan pedoman. Allah menggunakan macam istilah untuk dosa. Hal ini tidak mengherankan karena tema utama Alkitab adalah pemberontakan manusia terhadap Allah dan respon Allah yang penuh anugerah. Jadi istilah dosa dalam perjanjian lama itu ada banyak ayat yang menyebutkan tentang dosa dengan makna yang berbeda. Misalnya, pertama dalam Kejadian 4 ayat 7, Allah berfirman, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Ayat di atas dilatar belakangi oleh Kain, putra Adam yang kecewa karena Allah menolak persembahan berupa hasil pertaniannya. Sementara korban, adiknya Habil, berupa anak sulung kambing dombanya, justru diterima. Ketidakpuasan ini mengakibatkan Kain cemburu dan dengki kepada Habil dan berniat membunuhnya. Melalui firman-Nya, Allah mengajarkan Kain untuk bersabar dan tetap berbuat baik. Namun Kain yang dibakar amarah dan mengabaikan firman Tuhan tetap melaksanakan niat membunuh saudara kecilnya yaitu Habil. Kata dosa dalam ayat di atas berarti pikiran yang tidak mengenal sasaran, membuat kesalahan, luput, atau gagal. Dalam pengertian ini, dosa mengacu kepada arti bahwa manusia tidak kena, tidak sampai, atau menyimpang dari tujuan dan maksud Allah. Hal ini mengandung makna bahwa dosa itu bukan saja dilakukan melalui perkataan dan perbuatan, tetapi juga dalam keadaan dan sikap hati atau pikiran yang berdosa. Manusia menyimpang dari jalan yang benar. Kedua, dalam Mazmur 51 ayat 11, di mana Daud bersenandung doa, "Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku." Senandung dosa Raja Daud itu diucapkannya ketika Nabi Nathan datang kepadanya. Nathan adalah suami Betsebaya, prajurit yang setia kepada Daud. Kecantikan Betsebaya telah membuat hati Daud luluh, di mana ia menghampiri Betsebaya yang masih sah sebagai istri Nathan. Karena ingin merebut cinta Betsebaya, Daud memerintahkan kepala pasukannya agar menempatkan Nathan di front peperangan terdepan dengan tujuan agar ia tewas. Dan Daud dapat memiliki istrinya. Rasa malu dan sesal menghinggapi Daud saat mengetahui bahwa orang yang disangkanya mati masih hidup. Daud meratapi malunya dengan senandung doa itu. Kata doa dalam ayat di atas bisa diartikan membuat kesalahan karena luput atau gagal. Daud sebagai raja telah membuat kesalahan, sehingga karena malunya, dia memohon agar Allah menyembunyikan wajahnya terhadap dosa. Daud yang memalukan itu. Ketiga, di berbagai ayat perjanjian lama, dosa berarti memberontak, menantang, melawan. Yang dilawan adalah kehendak Allah dan perintah Allah. Ini misalnya tergambar dalam Kejadian 31 ayat 36 yang berbunyi, "Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, 'Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu?' Ucapan Yakub di atas adalah sebagai ungkapan kekesalan terhadap mertuanya Laban, yang mengejar rombongannya yang sedang dalam perjalanan menuju keluarganya bersama anak istri dan pembantu-pembantunya. Yakub berkata, "Apakah dosaku?" Mengandung makna bahwa dia menanggapi kepergiannya dari mertuanya yang telah sekian lama memperbudaknya sebagai peternak. Bukanlah pemberontakan. Jadi bukan suatu dosa sehingga tidak pantas bagi Laban untuk memburu rombongan Yakub. Lalu materi selanjutnya yaitu istilah dosa dalam Perjanjian Baru. Ada beberapa pengertian dosa dalam Perjanjian Baru. Pertama, dosa berarti tidak mengenal sasaran atau meleset. Misalnya ketika malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, suami Maria, ibu Yesus, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus,
karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kedua, dosa berarti melanggar. Secara konseptual berarti berjalan melewati garis, seperti para murid Yesus dituduh melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Dan ungkapan melangkah keluar dari ajaran Yesus dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 adalah setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yang memiliki Bapa maupun Anak. Jadi, yang dikatakan dosa menurut ayat di atas adalah orang-orang melangkah keluar dari ajaran Yesus Kristus. Ketiga, dosa berarti kefasikan dan tidak mengenal Allah, seperti yang terdapat dalam Titus 2 ayat 12. Ia, Yesus, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan beberapa pengertian di atas bahwa dosa adalah semua tindakan yang mengandung kefasikan atau menentang dan melawan segala rencana dan hukum Allah, yang menyebabkan manusia terputus dari rahmat Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jadi dalam perspektif iman Kristen, dosa dilihat dari segi dampaknya pada hubungan, baik di kalangan masyarakat dan antara masyarakat dan Tuhan. Kisah Adam dan Hawa merupakan rujukan primordialitas dosa manusia. Sebagai mana iblis telah melanggar dan ingin menyamai Allah, dosa Adam dan Hawa yang ingin menyamai Allah yang kekal dengan memakan buah pohon pengetahuan menyebabkan mereka terlempar dari kemuliaan berada di Taman Eden. Dalam konteks ini, dosa dilihat sebagai penolakan untuk mengikuti rencana Allah dan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Dengan demikian, dalam oposisi langsung kepadanya. Dosa Adam dan Hawa inilah yang menyebabkan anak cucu Adam dan Hawa telah mati di hadapan Tuhan. Dan penyaliban Yesus adalah tanda kasih Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosanya yang mereka warisi dari nenek moyangnya. Materi selanjutnya yaitu hakikat dosa. Dalam iman Kristen diyakini bahwa manusia sering kurang dapat mengenal dosa. Ada banyak orang mengira bahwa dosa hanya terbatas pada perkara-perkara lahir saja. Asal mereka tidak mencuri, menipu, atau membunuh, mereka telah merasa bukan orang yang berdosa. Penggodaan dosa yang paling besar menurut Dr. H. Hadiwijono adalah jikalau dosa itu tidak menyatakan diri sebagai hal yang menentang agama atau sebagai hal yang menentang kebaktian Tuhan kepada Allah, melainkan justru sebagai hal yang bersifat religius. Maksudnya bahwa dosa dalam firman iman Kristen tidak hanya pelanggaran dan pengingkaran manusia atas ibadah-ibadah ritual kepada Tuhan semata, seperti agama Yahudi. Ketaatan kepada Tuhan, namun diiringi dengan tindakan-tindakan deskriptif seperti merampok, membunuh, menipu, dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan umat Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Merupakan ketaatan semu bersifat lahiriah dan tidak menyusup dalam ketaatan dan kebersihan ruhaniah. Karena dalam iman Kristen, pelayanan kepada Allah harus diimplementasikan dengan pelayanan kepada manusia. Di dalam Perjanjian Lama, dosa dibicarakan dengan bermacam cara. Dosa ada kalanya disebut dengan sebuah kata yang pokoknya yang berarti kehilangan. Artinya bahwa orang berdosa adalah orang yang kehilangan tujuannya atau tidak tercapai tujuannya, sebab ia tidak memperhatikan peraturan yang diadakan oleh Allah. Dosa juga disebut dengan kata bengkok, keliru, menyimpang dari jalan. Di sini yang penting adalah unsur sengaja. Manusia digambarkan sebagai orang yang karena hati jahat melanggar hukum Tuhan Allah.
Dosa juga berarti memberontak, yaitu memberontak terhadap kekuasaan yang sah. Jadi hakikat dosa di sini dipandang sebagai pemberontakan yang dengan sadar terhadap raja segala raja, yaitu Allah, yang disebabkan karena ketinggian hati yang tiada arahnya. Di dalam Perjanjian Baru, dosa disebut sebagai pelanggaran hukum Allah, atau aslinya amonia, yaitu perbuatan yang tanpa kasih atau kejahatan. Ungkapan-ungkapan yang lain ialah ketidaktaatan, ketidaksetiaan, tidak percaya, dan sebagainya. Semua ungkapan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang hilang karena dosa itu. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia jatuh dalam dosa dengan perantaraan penggodaan iblis yang menjelma dalam wujud ular. Jalannya penggodaan iblis hingga pelanggaran terhadap perintah Tuhan oleh Adam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan keraguan-raguan dengan berkata, "Tentulah Allah berfirman, 'Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya,' bukan?" Lalu yang kedua, ketidakpercayaan atau membohongi Allah dengan berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu itu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu yang ketiga, keinginan, sebab disebutkan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Setelah ketiga keinginan itu terkabul, menyusullah pelanggaran perintah Tuhan oleh manusia. Dari ikhtiar yang tadi udah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa manusia ingin menjadi seperti Allah. Buah pohon pengetahuan yang pada mulanya tidak menarik perhatian menimbulkan keinginan untuk memakannya karena akan mengangkat manusia menjadi seperti Allah. Ketika buah pohon pengetahuan dimakan, maka terbukalah mata manusia tentang yang baik dan yang jahat, yang menyebabkan mereka terkena kutuk Allah dan terusir dari Taman Eden. Sebenarnya, umat Kristen mengatakan bahwa sebelum memakan buah pohon itu, manusia sudah diberikan konsep oleh Allah tentang baik dan yang jahat. Yang dikatakan baik adalah semua yang diperintahkan Tuhan, sedangkan yang dikatakan jahat adalah semua yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menentukan baik dan jahat, dan manusia sebagai makhluk berkewajiban mematuhi perintah Tuhan tersebut. Keinginan manusia untuk menjadi seperti Allah secara implisit bermakna bahwa manusia ingin menjadi makhluk otonom, sehingga bebas menentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat. Dari cerita di Kejadian 3 itulah jelaslah bahwa ketika manusia memutuskan untuk memakan buah pohon itu, ia bukan kerasukan setan, melainkan ia telah mengambil keputusan dengan bebas untuk menjadi sama dengan Allah. Maka jelaslah juga bahwa hakikat dosa bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan Allah, melainkan dosa berarti memusuhi Allah. Sebab ingin menjadi seperti Allah, berarti ingin menduduki kedudukan Allah, merebut hak wewenang Allah. Dosa berimplikasi rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, bahkan dirinya sendiri. Oleh karena dosa, manusia membenci Allah, hidup tanpa Allah, dan tidak layak disebut anak-anak Allah. Bahkan manusia membenci sesamanya. Lalu selanjutnya yaitu jenis dosa ada dua. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa ada dua jenis dosa secara umum, yaitu pertama disebut sebagai dosa warisan. Adam dijadikan Tuhan Allah sebagai kepala umat manusia. Sebagai kepala umat manusia, ia menerima perintah atau perjanjian Tuhan dan sebagai kepala umat manusia, ia melanggar perintah dan atau perjanjian tersebut. Rasul Paulus mengatakan, karena seseorang dosa masuk ke dalam dunia. Akibatnya, semua orang sesudah Adam adalah berdosa di hadapan Allah. Bukan hanya itu saja, kesalahan Adam juga diperhitungkan dan dijatuhkan kepada umat manusia keturunannya. Keberdosaan Adam mengakibatkan masuknya dosa ke dalam dunia.
Peristiwa tersebut merupakan awal dan kerusakan moral manusia. Secara perlahan, dosa mempengaruhi aspek-aspek hidup manusia, sehingga segala kecenderungan hati manusia adalah jahat sejak kecil. Lalu yang kedua yaitu dosa perbuatan. Dosa perbuatan adalah dosa yang dilakukan oleh individu manusia yang bersangkutan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dan diperbuat melalui hati, pikiran, pandangan mata, perkataan, dan perbuatan. Dosa adalah kondisi manusia mematikan yang membuka pintu untuk penindasan setan dan ketidaksenangan terhadap Allah dan penghakiman di hari kiamat. Dosa menciptakan halangan untuk komunikasi sejati dengan Tuhan. Terutama ini merujuk kepada kematian rohani. Allah mengasihi manusia dan menginginkan mereka untuk mengatasi dosa. Dia tahu manusia tidak berdaya untuk melakukannya sendiri. Dan untuk alasan ini telah memberikan kita sumber daya ilahi dalam peperangan kami melawan kejahatan dan dosa. Dengan demikian, dosa adalah sesuatu yang tidak terlekatkan dan tidak terlawan manusia, kecuali hanya dengan pertolongan Allah, Bapa dan Yesus Kristus. Dalam hubungannya dengan Allah, dosa berdampak putusnya hubungan spiritual manusia dengan Allah manusia dengan Allah. Di mata Allah, manusia sudah mati dan akan menuju alam maut. Manusia tidak layak menghadapi Allah karena secara individual dan subjektif tidak akan sanggup melakukan kehendak Allah. Bahkan manusia tidak benar di mata Allah. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan kehendak Allah membuat manusia berada di bawah kutukan hukum, rasa bersalah, dan penghukuman yang makin bertambah bagi pelanggar. Dalam hubungannya dengan sesama, menyebabkan buruknya hubungan manusia dengan sesamanya. Ada misalnya, dengan sesamanya. Ada misalnya, menyalahkan Hawa yang telah mempengaruhinya untuk memakan buah pohon larangan. Dosa pertama manusia ini diikuti oleh dosa berikutnya yaitu terbunuhnya Habel oleh Kain, saudaranya. Dunia yang ditempati manusia berbanding terbalik dengan yang dirasakan leluhur mereka di Taman Eden. Rasa saling curiga, kebencian, permusuhan, bahkan pembunuhan dan peperangan adalah bagian dari sejarah hidup dan kehidupan manusia sampai akhir masa. Dosa membuat perpecahan, pemisahan, dan pertikaian antara manusia dan sesamanya, baik di dalam kelompok masyarakat, agama, sosial, dan keluarga. Dosa membuat manusia mengeksploitasi sesamanya. Eksploitasi ini dapat dengan jelas kita lihat dalam hubungan antara pria dan wanita. Sejarah mencatat kaum pria telah mendominasi wanita dengan kekerasannya. Wanita digunakan bagi kepentingan egois pria. Penolakan pria memberikan persamaan hak dan martabat kepada wanita merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dosa telah membuat manusia kehilangan kemampuan untuk menilai diri sendiri dan kerap kali ragu untuk memilih yang benar dan yang salah. Dosa telah membuat manusia tidak lagi mampu memandang dirinya sebagai ciptaan Allah yang mulia. Materi selanjutnya yaitu penebusan dosa. Pada Perjanjian Lama, manusia disuruh Allah untuk mempersembahkan hewan-hewan terbaik kepadanya sebagai penebusan dosa. Manusia sendiri yang membayar harga pengampunan itu. Tetapi ini bukan berarti bahwa Allah butuh atau menerima hewan-hewan tersebut. Allah sama sekali tidak membutuhkan hewan-hewan itu. Karena demikian keyakinan umat Kristen, kalaupun Allah membutuhkan, Allah langsung bisa menciptakan hewan-hewan tersebut. Jadi maksudnya adalah mengajarkan bahwa dosa itu membuat manusia kehilangan miliknya yang terbaik. Secara implisit, ini mengajarkan bahwa kalau manusia tidak ingin mengorbankan sesuatu yang terbaik miliknya, maka janganlah berbuat dosa. Lalu Allah mengadakan perjanjian baru kepada manusia. Perjanjian baru itu ialah Yesus Kristus. Lewat perjanjian baru itu, Allah membayar sendiri dosa manusia dengan kematian Yesus Kristus.
Jadi, kematian Yesus Kristus yang merupakan salah satu oknum Tuhan adalah bagian dari rencana Tuhan. Bagi pemeluk Kristiani, kehadiran Perjanjian Baru ini merupakan bukti betapa Bapa itu amat pengasih kepada hamba-hambanya. Sehingga orang berdosa yang ingin diampuni haruslah mengimani Yesus dan meyakini bahwa seluruh dosanya dan dosa seluruh manusia telah tersalibkan dengan kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota. Keyakinan demikian menimbulkan pertanyaan dan kesan seolah-olah Allah selaku Tuhan Bapa pelin-pelan dan tidak konsisten. Mengapa harus ada dua perjanjian? Mengapa tidak dari dulu saja Allah menurunkan putranya Yesus Kristus sebagai penembus dosa manusia? Bagi umat Kristen, alasan Allah mengadakan dua perjanjian itu ada tujuannya. Tujuan itu diyakini baru terlihat setelah Yesus menggenapi perjanjian baru. Tujuannya adalah memperlihatkan bahwa Bapa itu kasih, bahwa Bapa itu benar-benar mengampuni dosa manusia lewat kematian Yesus Kristus, bahwa Bapa sendiri itu yang membayar pengampunan dosa itu. Seandainya perjanjian lama tidak ada dan langsung Yesus yang mati sebagai penebusan dosa, maka akan sulit bagi manusia untuk menerima alasan kematian Yesus tersebut. Seandainya selama hidup manusia tidak pernah berbuat dosa pun mungkin berpikir, tidak mungkin, masa kita mewarisi dosa Adam lalu dosa itu ditebus Yesus? Apa mungkin Bapa menciptakan manusia dalam keberadaan berdosa? Dengan adanya perjanjian lama, manusia bisa melihat betapa dia harus berkorban demi penebusan dosa manusia. Manusia bisa melihat dalam perjanjian baru bahwa Bapa itu sangat mengasihi manusia dengan menghapus pengorbanan itu dan menggantinya dengan kematian Tuhan Yesus. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan kematian Yesus Kristus maka manusia tidak lagi berdosa dan masuk neraka? Jawabannya adalah tidak. Karena tetap saja jika manusia yang tidak mengamalkan ajaran Yesus akan masuk neraka. Maksudnya adalah iman Kristiani adalah iman yang menerima Yesus dalam hatinya dengan sepenuh hati. Dengan menerima Yesus, maka otomatis perbuatan manusia akan berlandaskan kasih seperti Yesus, dan manusia akan terselamatkan. Tapi jika manusia melakukan dosa itu, berarti Yesus tidak berada di dalam dirinya, dan niscaya dia tidak akan diselamatkannya. Dan kelakuan manusia yang berbuat dosa terus bertaubat, berulang kali begitu, itu menandakan bahwa dia sedang mencobai Bapa. Pastilah Yesus tidak akan hadir dalam hati manusia. Umat Kristiani tidak mengenal pahala dan dosa atas perbuatan kita. Dosa dalam Kristiani adalah tidak hadirnya Yesus dalam diri seseorang, tidak hadirnya keselamatan pada diri seseorang. Beda dengan konsep agama lain, misalnya Islam. Satu-satunya keselamatan dalam iman Kristen adalah dengan menerima Yesus, hidup seperti Yesus. Tidak menerima Yesus adalah dosa dan tidak akan membawa keselamatan. Dengan begitu, otomatis seseorang akan takut sekali untuk berbuat dosa, takut sekali Yesus meninggalkan dirinya, takut sekali keselamatan itu akan hilang, dan akibatnya tanpa sadar, seseorang akan berbuat baik untuk mengasihi sesamanya, seperti Yesus tanpa sadar menuntun langkah seseorang dalam bertindak. Beda dengan konsep Kristiani, satu-satunya keselamatan adalah dengan menerima Yesus, hidup seperti Yesus. Tidak menerima Yesus adalah dosa dan tidak akan membawa keselamatan. Dengan begitu, otomatis seseorang akan takut sekali untuk berbuat dosa, takut sekali Yesus meninggalkan dirinya, takut sekali keselamatan itu akan hilang, dan akibatnya tanpa sadar seseorang akan berbuat baik, mengasihi sesamanya seperti Yesus. Tanpa sadar, Yesus akan menuntun langkah seseorang dalam bertindak. Jadi perbuatan yang baik dilakukan pendeta dengan yang dilakukan orang miskin yang kadar kepercayaan pada Yesus sama, pahalanya adalah sama, yaitu keselamatan. Tapi ada juga yang membedakan keselamatan seseorang, yang membedakannya adalah kadar kepercayaan pada Yesus dalam diri tiap orang. Tapi jika seseorang tidak mengenal Yesus, maksudnya beragama lain, asalkan orang itu berlaku seperti Yesus, pasti itu akan terselamatkan juga. Jadi yang paling penting dalam hal ini adalah percaya tidaknya seseorang kepada Yesus sebagai juru selamat, ini adalah kunci utama bagi umat Kristiani.
Karena dengan beriman kepada Yesus sajalah manusia bisa dan akan terbebaskan dari kecenderungan dari berbuat dosa. Pembaptisan adalah langkah awal untuk menerima Yesus dalam hati seseorang, atau langkah membuka pintu hati manusia untuk Yesus. Tapi Yesus tidak langsung menetap di sana. Yesus akan menanti apakah seseorang tahan dengan godaan setan atau tidak. Yesus bekerja sama dengan umatnya manusia berusaha untuk tidak tergoda setan, dan Yesus pun akan membantu menuntun perbuatannya dan menghidupkan hati nuraninya. Jika manusia bisa menahan diri dari godaan setan dan berbuat kasih selama hidup, itu berarti kerjasama manusia dengan Yesus telah berhasil, dan Yesus benar-benar ada di dalam hati manusia. Jadi itulah penjelasan tentang pandangan umat Kristen terhadap dosa. Dari penjelasan yang sebelumnya telah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dosa dalam Kristen pada hakikatnya adalah segala pikiran, perkataan, maupun perbuatan makhluk yang menyimpang dari kodrat atau fitrahnya sebagai makhluk yang ditetapkan Tuhan kepadanya. Sebagai contoh, iblis terjerumus ke dalam dosa. Secara fisik adalah karena berencana naik ke langit dan mendirikan tatah yang mengatasi bintang-bintang Allah, padahal kodrat atau fitrahnya telah ditetapkan Allah sebagai bintang timur. Keinginannya naik ke langit dan mendirikan tahta adalah bentuk pembangkitan terhadap perintah Allah. Namun, kesalahan iblis bukan karena pelanggaran terhadap perintah Allah semata, melainkan karena melupakan kodratnya sebagai makhluk Allah, yaitu keinginan untuk menyamai yang maha tinggi, yaitu Allah. Jadi, dosa adalah esensi di balik perbuatan-perbuatan di balik pelanggaran terhadap perintah dan hukum Tuhan itu sendiri, dan bukan semata-mata karena perbuatan itu sendiri. Sebab perbuatan-perbuatan makhluk yang melanggar hukum dan perintah dalam konteks ini adalah implikasi dari niat dan hasrat yang menyimpang dari kodrat Allah. Demikian pula halnya dengan Adam dan Hawa yang merupakan nenek moyang manusia, keduanya melanggar perintah Allah dengan memakai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemurkaan Allah bukan karena mereka melanggar perintah Tuhan, melainkan karena keinginan Adam dan Hawa untuk menyamai Tuhan. Keinginan ini bukan saja menyalahi kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, namun menyebabkan manusia menjadi jauh dari rahmat Tuhan. Ketika dosa menyebabkan manusia secara langsung mengingkari kodratnya sebagai makhluk, maka secara spiritual manusia menciptakan jarak jauh dari Tuhan. Dalam terminologi Kristen, dosa telah menyebabkan manusia terputus dari rahmat Tuhan. Jika pada awal penciptaan, manusia diciptakan Tuhan sebagai realisasi citra Allah di muka bumi, maka dosa Adam dan Hawa yang merupakan dosa primordial umat manusia justru semakin mempersulit manusia untuk mewujudkan citranya sebagai citra Allah. Manusia telah terlempar dari Taman Eden, terusir ke dunia yang serba fana, merasakan sulitnya kehidupan di dunia, merasakan sakit, penderitaan, kesengsaraan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, mengalami alam maut atau kematian, dan yang paling utama adalah manusia berkecenderungan untuk melakukan dosa. Dosa telah menyebabkan kehilangan, kenikmatan, dan kebahagiaan hidup di Taman Eden, dan terdampar dalam kesulitan, kesengsaraan, dan aneka cobaan hidup di dunia. Taman Eden adalah simbol hidup di dunia. Taman Eden juga adalah simbol sesuatu yang berharga yang dimiliki manusia. Namun, sesuatu yang berharga itu harus terlepas karena hasrat manusia yang lari dari kodratnya sebagai makhluk Tuhan, yang ingin menyamai Tuhan dalam keabadiannya. Implikasinya adalah dosa menyebabkan manusia kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Dalam hubungannya dengan Tuhan, dosa menyebabkan manusia kehilangan atau terputus dari rahmat Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga bagi iman Kristen. Karena itulah, segala manusia adalah berdosa dalam pandangan Tuhan. Ini yang kemudian dikenal dengan dosa warisan.
Dalam hubungannya dengan sesama manusia, dosa manusia kehilangan rahmat Allah di antara sesamanya. Secara genetis, manusia adalah anak cucu Adam dan Hawa. Namun karena kehilangan rasa kasihnya, manusia adalah cenderung menjadi musuh bagi sesamanya. Hal ini terimplementasikan dalam dosa-dosa perbuatan yang dilakukan manusia selama hidupnya di dunia. Jadi karena dosa menyebabkan manusia terputus dari rahmat, yang merupakan karunia terbesar dari Tuhan. Maka untuk menebus dosa, manusia harus merelakan kehilangan sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa kecenderungan berbuat dosa adalah takdir manusia, dan untuk mengatasinya, manusia secara fatalitis sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan manusia yang bebas memilih kebaikan, tetapi Tuhan Yesus yang menunjukkan dan membisikkan kebaikan bagi manusia. Dalam konteks ini, manusia dengan akal budinya adalah makhluk yang bebas. Demikian penjelasan saya mengenai materi tentang pengertian dosa menurut pandangan orang Kristen. Terima kasih dan God bless you.